Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunia Haikal ingin menjelaskan tentang algoritma C45. Ya, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu algoritma C45. Algoritma C45 itu merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini punya input berupa training sample dan sampel. Training sample berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan sampel merupakan field data yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data yang dibilang oleh Sunjana pada tahun 2010. Dimaksud algoritma C45 di sini adalah suatu algoritma decision tree untuk menentukan keputusan atas suatu masalah yang sedang dituju. Berikutnya algoritma dasar dari C45, itu pertama inputnya, yaitu input berupa sampel training, label training, dan atribut. Maksud di sini input itu adalah sampel-sampel data yang sudah dikumpulkan untuk menghitung. Dan outputnya sebuah pohon keputusan. Maksud pohon keputusan di sini adalah keputusan dari sampel-sampel tersebut dari masalah yang kita dapat. Dan secara umum algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Menurut Crown tahun 2005, pilih atribut sebagai akar. Buat cabang untuk masing-masing nilai. Bagi kasus dalam cabang. Ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang milik kelas yang sama. So, di sini tuh kita ada diberitahu kalau untuk membangun keputusan melalui algoritma C45 itu ini urutannya. Dan yang kedua ada gain dalam algoritma C45 ini. Dan gain ini adalah untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain menggunakan rumus seperti tetradan persamaan. Contoh tuh, untuk memilih atribut sebagai akar dari gain menggunakan rumus ini, dan ada keterangannya bahwa S adalah himpunan kasus, kumpulan kasusnya. A atributnya ada berapa atribut. N jumlah partisi atau jumlah tipe-tipe atribut. Dan S I ini merupakan jumlah kasus pada partisi ke I dan seterusnya. Dan S ada jumlah kasus dalam S. Jumlah kasus dari ini nanti dihitung yang sudah ada rumus tertera di sini. Dan yang kedua ada entropi dalam algoritma C45 ini. Masuk entropi adalah nilai entropi dapat dilihat persamaan untuk persamaan atau total dari perhitungan di atas. Kalau gain tadi yang saya tahu itu adalah contoh itu selisih antara total entropi nanti pada contoh kasus. Dia dijelaskan di sini bahwa apa aja yang digunakan oleh rumus-rumus tersebut. Information gain di sini maksudnya adalah salah satu atribut selection measure yang digunakan untuk memilih trace atribut tiap node pada tree. Atribut dengan informasi gain tertinggi dipilih sebagai trace atribut dari suatu node. Menurut Sunjana tahun 2010, dalam proses perhitungan gain terjadi atau tidak suatu missing value. Ini adalah untuk informasi gain. Informasi selisih. Pada tahap pembelajaran algoritma C45 ini memiliki dua prinsip kerja, yaitu pembuatan pohon keputusan. Tujuan dari algoritma pengisi pohon keputusan adalah mengonstruksi struktur data pohon yang dapat digunakan untuk prediksi kelas dari sebuah kasus atau record baru yang belum memiliki kelas. Jadi pembuatan pohon keputusan dulu untuk membuat suatu kelas, dan pembuatan aturan-aturan atau rule set. Aturan yang terbentuk dari pohon keputusan akan membentuk suatu kondisi dalam bentuk if then. Jika sudah dibuat pohon keputusan yang memiliki kelas, akan dibuat rule-nya dan membentuk suatu kondisi dalam bentuk if then. Di sini contoh kasus di mana
Cara apa? Berikut adalah uraian angka dalam JP5 untuk penyelesaian kasus seorang mahasiswa akan lulus dalam jangka waktu 8 semester atau tidak berdasarkan jenis kelamin, usia, domisili, IPK, dan beasiswa. Ini contoh kasus ini dari sekitar contoh kasus yang saya dapat di Google di web itu sekitar dari 272 data yang akan dihitung nanti algoritmanya dan akan menunjukkan berapa kemungkinan yang akan lulus dalam jangka waktu 8 semester. Contoh datanya. Dan ini sekitar udah ditotalkan dari total jumlah kasus mahasiswa yang diambil, yang mengambil program studi hanya lebih kurang dari 8 semester atau lebih dari 8 semester, sudah dihitung semua dari jenis kelamin, ada berapa, usia, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh perhitungan semuanya. Berdasarkan persamaan C45 dapat dihitung nilai entropi untuk seluruhan data sampel training atau learning dataset sebagai berikut. Jadi dihitung dari total semua 189 data laki-laki dan 189 data yang lebih 8 semester dan 83 data yang mengambil program studi sama atau kurang dari 8 semester. Jadi dihitung nantinya antara dua itu menurut rumus yang tertera di sini, tinggal diikutin aja kalau ada beda data karena rumusnya pasti sama seperti ini untuk menentukan total entropi atau total yang terdapat untuk mahasiswa lulus 8 semester atau tidak. Kemungkinannya dari total akan muncul kemungkinan ini contoh total entropinya. Dan ini ikut hasil dari perhitungan semuanya. Dari total entropi yang dapat dibagi lagi antara jenis kelamin laki-laki berapa total entropinya, jenis kelamin perempuan berapa total entropinya, dan gain ini adalah selisih antara total entropi dengan entropi bagian begini. Maksudnya seperti itu. Total udah dapat, sekitar inilah yang kemungkinan akan lulus pas dengan 8 semester.